Pakai timer bisa. Yohanes 17:3 itu yang utusan siapa? Kasih waktu saya bicara. Yohanes 17:3 itu yang utusan siapa? Ya udah, Andi, kamu ngomong dulu, aku dengar dulu. Yohanes 17:3 itu yang utusan siapa? Ayo, langsung. Yang utusan Yohanes 17:3 adalah A. Yesus, B. Paulus, C. Markus. Dipilih, silakan jawab. Ini guru kok kasih pilihan ganda nih. Saya ulang ya. Yang utusan di Yohanes 17:3 adalah A. Yesus, B. Paulus, C. Markus. Pilih salah satunya. Cepetan. Bentar, yang mana yang guru ini? Semua ngaku guru. Masalahnya kalau bertanya kepada guru yang sopan, dikasih waktu lah biar cuma 2 menit. Guru bertanya kepada guru, mana kepala sekolah ini? Saya ulang ya pertanyaannya ya. Di Yohanes 17:3, siapakah yang utusan? A. Yesus, B. Paulus, C. Markus. Jawab. Bisa nggak kasih waktu guru ndak 2? Ya tinggal jawab itu. Nggak perlu menit, tinggal A. Saya jawab Andi. Ya silakan. Jawab, boleh ya. Ya. Yang jadi utusan Anwar Chen dari LAI. Ayo dulu dijawab dong. Nggak perlu 2 menit, orang ada pilihan ganda kok. Tinggal kamu. Saya ulang ya. Yang utusan di Yohanes 17:3 adalah A. Yesus, B. Paulus, C. Markus. Langsung pilih cepetan. Saya jawab, tapi harus ada keterangannya dalam waktu 2 menit. Iya, dijawab dulu, pilih dulu A, B, C baru terangkan. A, B, C baru terangkan. Oke, Yesus utusan. Oke, baik. Silakan jawab. Yesus utusan ya. Ya, Yesus utusan berbeda dengan utusan seperti Musa. Yang nanya Musa siapa? Seperti Nabi Anda. Yang nanya Musa siapa? Katanya utusan sama, tapi siapa yang nyamain? Artinya di Yohanes 17:3 adalah Yesus utusan. Itu aja udah. Yang nanya Musa siapa? Yang nanya Musa siapa? Para nabi-nabi yang biasa. Nah, yang nanya Musa siapa? Ini tentang Yesus. Kamu ini guru ini kok. Apa nyambung di apa? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang mengutus Yesus di Yohanes 17:3? A. Allah. Iya. B. Dirinya sendiri. C. Semuanya benar. Dijawab. Jadi begini, nggak bisa. Jawaban saya ini bisa. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang mengutus Yesus di Yohanes 17:3? A. Allah Bapa, B. Dirinya sendiri, C. Semuanya benar. Jawab. Jadi ini kan jawab. Jawab dari filsuf guru Dabili, ya kan? Jadi harus ada. Nggak bisa lo jawab dulu yang mengutus siapa, baru lo nerangin. Nggak bisa. Lo itu Yohanes, saya baca lagi ayatnya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya, siapakah yang mengutus Yesus di ayat itu? A. Allah Bapa, B. Mengutus dirinya sendiri, C. Semuanya benar. Jawab. Guru tidak dikasih waktu untuk menjelaskan. Buat apa guru berlama-lama? Ya lo jawab dulu A, B, C itu loh. Pilih. Tadi dijawab utusan, nggak guru mau kasih penjelasan, nggak dikasih. Ya nggak usah, saya nggak minta penjelasan. Saya cuma minta menyebutkan. Nggak bisa, maaf, nggak bisa. Ya sekarang siapa yang mengutus Yesus di situ? Sudah. Siapa yang mengutus Yesus di situ? Nggak, sekarang saya harus kasih. Nggak mau jawab dia. Nanti di framing ngapain? Yohanes 17:3 siapa yang mengutus Yesus? Iya. Jadi saya. Ayat sendiri guru apa kamu ini? Dia nggak ngerti ayatmu sendiri loh, malu loh. Ini laut loh. Enggak masalahnya. Guru Billy didikte, ditekan. Nggak ditekan untuk penjelasan. Begitu saudara-saudara. Kan di situ Yesus diutus. Terus siapa yang mengutus Yesus? Andi, kamu ini ngomong apa sih? Sikap, jaga apa? Nanti teman kamu. Kalau Yohanes 17:3, Yesus itu diutus. Pertanyaannya yang mengutus Yesus siapa? Ya, dibaca Pak Jul. Nggak keluar. Jul, kamu mau nggak debat sama saya, Jul? Oke ya. Nah, kita bacakan ini ya di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus itu. Tuh. Pokoknya siapa yang diutus dan siapa yang mengutus, pilih. Nah, silakan.
Jul, kamu kalau di basket kayak si leader aja. Nah, ini nggak mau menjawab itu. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Makanya saya harus menjawab. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Aduh, parah. Tanya simpel itu udah ada di ayatmu sendiri. Panas ayat kamu kan boleh punya status, punya gelar. Waduh, terus tempat kamu seperti ini, cara depannya apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya benar dan mengenal yang telah Engkau utus itu. Ini loh kitabmu yang kubaca, hormati. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mengutus dan siapa yang diutus, Bil? Boleh Rizky, aduh. Jawab. Gimana ini cara? Pertanyaan kamu nanti habis ini kamu. Pertanyaan simpel dulu, siapa yang mengutus, siapa yang diutus di situ? Ayo, silakan. Kamu bisa diam selama 3 menit. Udah langsung dijawab aja. Kamu tidak menjawab pada konteksnya, tetapi mempertanyakan pertanyaan saya. Karena kenapa? Siapa yang mengutus, siapa yang kamu harus tahu bahwa Yesus itu diutus berbeda dengan utusan para nabi-nabi yang sudah ada di bumi. Sudah ada. Pertanyakan itu siapa yang mengutus, siapa yang diutus, Bil. Yesus utusan Ya, siapa yang mengutus, siapa yang diutus, Bil. Bukan menceritakan siapa utusan itu. Yesus utusan dari surga. Kenapa? Yesus utusan dari surga. Yang di surga itu siapa? Allah. Kenapa? Nah, Yesus itu siapa kalau itu? Kenapa? Yesus itu siapa? Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus. Jadi ada 2 Tuhan di situ. Yesus dengan Allah, dengan Tuhan. Masa Allah Tuhan? Tuhannya Tuhan. Siapa Yesus siapa? Allah siapa? Allah Maha Pencipta, Sang Pencipta. Kalau Yesus Tuhan. Tuhan itu pencipta apa tidak? Bukan, Tuhan bukan pencipta. Makanya jangan goblok lah. Diajarin tidak mau paham. Berarti kalau begitu Tuhanmu Yesus itu cipta. Kamu nggak paham kata Tuhan. Terus sekarang begini, di situ kan ada Yesus, guru. Sekarang itu tiga oknum itu siapa yang kamu sembah, Bil? Yang saya sembah Allah, bukan 3 oknum, saya sembah Allah. Nah, Tuhannya di mana? Kalau kamu sembah Allah saja. Tuhan Yesus. Ya. Jadi Yesus sembah, kamu nyembah Tuhan saja. Nah, yang saya sembah kalahan Yesus. Sebenarnya siapa yang kamu sembah ini? Kok bingung? Makanya masuk. Kamu jangan bingung tanya sama saya. Itu di situ bingung. Allah ada Yesus. Siapa yang kamu sembah? Nomor 1 siapa dulu kamu sembah? Allah. Habis itu Tuhan. Habis itu Yesus. Jangan begitu ya. Hari Senin kamu nyembah Tuhan. Hari Selasa kamu nyembah Yesus. Hari Jumat kamu nyembah Bapa. Begitu. Ya iyalah, Yesus kan. Oh iya. Yesus kan sudah kembali menjadi Allah seutuhnya. Makanya kamu harus tahu apa kata Allah, apa kata Tuhan. Kamu nggak ngerti. Iya, itu beda. Siapa yang kamu itu? Yang nomor 1 itu siapa dulu? Saya bilang Bapak atau Yesus atau Allah? Kamu sembah yang mana itu, Bil? Yang benar. Jadi begini. Dari saya lihat dari 18 orang, 17 orang di sini tidak tahu kata Tuhan, tidak tahu kata Allah. Ya itu siapa? Saya tidak mempertanyakan itu. Siapa yang kamu sembah dulu itu siapa? Yesus, Tuhan, atau Bapak yang kamu sembah? Allah yang saya sembah. Allah, berarti Allah. Yesus kemana? Yesus apa nggak kamu sembah? Nah, ayo, mana yang kamu sembah? Allah apa Yesus yang kamu sembah? Bingung nggak bisa Allah jawab. yang saya sembah. Ya. Siapa yang kamu sembah sebenarnya ini? Allah. Ya Yesus yang kamu sembah. Nah makanya kamu harus tahu Yesus itu apa. Bukan Allah. Kamu sembah kan? Kamu nyembah Allah. Iya. Yesus itu kamu sembah. Yesus sembahlah. Yesus Allah kan disembah juga. Jadi yang mana? Ini Sembahmu 2. sembahmu ada Allah dengan ada Yesus. Di situ ada dua nama, 2 oknum. Yang saya sembah cuma 1 Allah. Allah, Yesusnya kamu sembah. Sembah juga. Sembah. Dong. Berarti ada sembahan 2 dong. Allah dengan Yesus. Makanya kalian mengenal Allah itu jangan. Karena begini. Allah orang yang tidak dengan Allah itu sama atau tidak? Orang kafir. Ayo, antara Yesus dengan Allah itu sama atau tidak? Ya, kalian mengenal Allah seperti orang kafir. Seperti tidak mengenal, itu apa yang kamu omongkan sekarang. Mana? Apakah sama Allah dengan Yesus itu? Apakah sama? Iya. Sekarang saya tanya, apa sih beda penanggapan kalian? Bukan masalah itu, bukan tanyakan itu. Apakah sama Yesus dengan Allah? Apakah sama? Jadi begini. Coba kamu jawab. Yesus dengan Allah itu. Kamu bisa diam nggak? Guru debater yang paling hebat. Itu jawab. Apakah Yesus dengan Allah itu sama? Sabar, debater siapa paling hebat mau bicara. Makanya kamu mengenal Allah. Ditanya sama Pak Juli itu loh, apakah Yesus dan Allah itu sama atau beda?
Itu pertanyaan saya itu simpel. Tadi mengatakan yang disembah itu Allah. Nah, Yesus juga disembah. Apakah sama itu dua oknum ini? Antara Yesus dengan Allah itu apakah sama? Loh, Yesus adalah Allah. Jadi kamu menyembah Yesus juga? Menyembah Yesus juga. Allah juga kamu sembah? Saya sembah Allah juga. Bapak kamu juga sembah? Bapak adalah Allah, sembah. Berarti sembahmu dua. Kan bukan banyak itu. Ada Yesus, ada Allah, ada Bapak. Makanya kalian itu belajar soal kealahan kepada orang Kristen. Jadi yang kamu sembah ini sebenarnya siapa, Bil? Masalah. Nggak bisa dengan mengatakan aku penyembah Yesus, akulah penyembah Bapak, akulah penyembah Allah. Maka di situ tiga oknum itu kamu pilih. Kamu sembah yang mana? Kalian mengenal Allah seperti. Kamu sembah yang mana itu, Bil? Ini masalahnya. Kalian mengenal Allah seperti. Bil, jangan ngatur. Kasih kamu. Tuh lihat kepalamu itu sudah goyang itu. Mana yang kamu sembah, Bil? Yesus, Allah, atau Bapak yang kamu sembah? Ini tak masukkan lagi ini oknum Bapak ini. Enggak, jadi begini, kalian salah menafsirkan. Makanya kalian berbicara soal Allah, tanya kepada ahli kitab. Saya ini ahli kitab. Ahli kitab apa? Kamu nggak apa dengan kitab kok ahli? Ahli kah? Itu. Di mana ahli kitab itu menghafal. Sekarang saya tanyakan mana yang kamu sembah itu, Bi? Yesus atau Bapak? Itu dua aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak saya sembah Allah. Apakah Yesus dengan Allah itu sama? Beda. Berarti kamu menyembah Tuhan yang berbeda dong. Katanya kamu menyembah Yesus juga. Satu Allah yang saya Ketangkap bahasa dia. ketangkap apa? Kalian yang tidak paham kalian yang tidak paham Allah. Penanggapan kalian kan seperti orang kafir dan orang ateis soal Allah. Apakah ada penjelasan? Yang kamu sembah itu siapa, Bil? Yang kamu sembah itu sebenarnya siapa sih? Kamu kok dalam di situ ada dua pilihan, Bapak atau Yesus yang kamu sembah. Enggak. Saya nggak bisa masuk ke ranah pengertian kalian dalam soal ketuhanan. Ini bukan pengertian itu yang kamu sembah itu siapa yang pengertian? Saya tidak boleh masuk dalam pemahaman soal ketuhanan. Nggak usah masuk ke sini, nggak usah masuk ke keimananmu aja. Saya pada keimananmu. Yang kamu sembah tiap hari itu atau seminggu itu atau Yesus yang kamu sembah. Parameter mengenal Allah kalian seperti ateis dan kafir. Bagaimanakah aku bisa masuk? Aku bertanya siapa yang kamu sembah? Jangan melebar ke ateis ya, jangan melebar ke ateis. Itu siapa yang kamu sembah, Bil? Saya sembah Allah. Kamu tuli. Kamu sembah Allah. Yesus nggak kamu sembah? Catat dulu. Yesus bagaimana? Sembah Yesus. Saya sembah Yesus. Tapi belum katakan saya tidak sembah Yesus. Oke, kamu menyembah Allah. Yesus diapain? Nggak disembah? Yesus saya sembah Yesus. Saya sembah. Oke, apakah Yesus dan Allah sama? Saya sembah Bapa. Apakah Yesus dan Bapak sama? Yesus adalah Allah. Itu kan pertanyaan kalian. Apakah Yesus itu sama? Karena kalian tidak mengenal Allah. Makanya saya tidak mau masuk ke. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Yang dikandung Bunda Maria siapa? Kalamala. Ya, siapa yang dikandung Bunda Maria? Kalamala. Isa. Berarti Bunda Maria menyusui Kalamala. Kamu baca surat yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Yesus. Yesus. Yang dikandung apa? Yang dikandung Bunda Maria apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Yang dilahirkan Yesus. Berarti ada perubahan. Yang dikandung Roh Kudus, yang dilahirkan manusia. Kok ada perubahan? Kamu belajar soal. Nah, ini saya tanya kamu ini, kok berubah? Nah, sekarang bagaimana dengan Isa? Saya mau tahu dulu titip. Enggak usah itu ya. Sekarang ini Yesus. Katanya Yesus dan Bapak sama. Apakah Bapak dikandung juga Bunda Maria? Saya mau tanya dulu. Katanya sama. Yesus sama Bapak sama. Bagaimana mungkin Yesus dan Bapak sama? Sedangkan Yesus itu dikandung Bunda Maria. Apakah Bapak dikandung Bunda Maria? Kamu udah kebelet ini. Selesai kamu ini. Kamu bertanya. Makanya jangan menuhankan tiga, Bu. Satu aja. Menyebut nama Tuhanmu saja kamu ribet. Dari tadi Pak Jun nanya, siapa nama Tuhan yang kau sembah? Muter aja lu ke sana kemari. Ya, Tuhan sulit. Siapa? Kalau Tuhan cuma satu, siapa Tuhanmu itu? Yesus. Yesus, bukan Bapak? Bukan. Berarti Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Berarti Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya, kenapa? Ya memang Maria mengandung Tuhan. Iya, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya, melahirkan. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, di surga masih ada Tuhan? Gak ada surga, enggak ada Tuhan di surga. Yang ada di surga itu adalah Allah. Oh, lu katanya cuma satu. Kok ada lagi? Oh, yang kamu sembah Tuhan, saya sembah Allah. Itu masalahnya. Tadi katanya kamu sembah Yesus, diputar-putar nih. Aku bilang, yang diputar-putar nih. Yang dikandung Bunda Maria itu yang kau sembah kan?
Yang dikandung Bunda Maria itu apa yang kau sembah? Sudah di sorga, sudah menjadi, sudah. Saya belum ke sana. Yang dikandung Bunda Maria itu yang kau sembah bukan? Yang dikandung Bunda Maria itu yang kau sembah nggak? Saya tanya Kau usah jawab dulu, kamu nggak ada hak bertanya di sini. Kamu guru kan? Kamu guru kan? Ya, yang dikandung Bunda Maria itu apakah yang kamu sembah? Yang dikandung Bunda Maria itu apakah yang kamu sembah apa bukan? Yang dikandung Bunda Maria? Salahnya Handi, kita beda penyembahan. Iya, saya tanya kamu, saya nggak campur-campur. Yang dikandung Bunda Maria itu apakah itu yang kamu sembah? Yang tunggu Handi, kamu sembah siapa? Yang dikandung Bunda Maria itu apa ya, itukah yang kau sembah? Ini agak sulit ini debat dengan orang yang dikandung Bunda Maria itu apakah itu yang kau sembah? Aduh. Yang dikandung Bunda Maria apakah itu yang kau sembah? Aduh. Yang dikandung Bunda Maria apakah itu yang kau sembah? Ya saya. Yang dikandung Bunda Maria apakah itu yang kau sembah? Jawab dulu ini. Kenapa? Iya, yang dikandung Bunda Maria itu apakah itu yang kau sembah? Emang saya sembah Yesus? Yang dikandung Bunda Maria? Iya, kenapa? Betul. Berarti waktu Tuhanmu dalam kandungan, ya, ini Tuhanmu dalam kandungan. Apakah masih ada Tuhan di surga? Enggak ada, dari awal enggak ada Tuhan di surga. Siapa tuh? Berarti Tuhanmu kosong di surga, yang enggak ada Tuhan ya? Karena di dalam kandungan. Memang dari awal Tuhan tidak di surga. Memang Tuhan di surga. Jadi nggak ada Tuhan di surga sekarang? Nggak ada Tuhan. Nggak ada. Yang ada di surga siapa? Allah. Siapa itu Allah? Bapak, Anak, dan Roh. Sudah paham? Bapak, Anak, dan Roh. Iya. Katanya tadi dikandung. Gimana kamu ini kan dikandung? Makanya Handi belajar itu. Tuhanmu itu dikandung. Kemakan omongan sendiri. Begini, bukan Handi. Tuhanmu itu dikandung Bunda Maria 9 bulan. Kenapa masih ada lagi di surga? Kan dikandung. Andi, pertanyaan kamu itu nggak pernah jawaban saya itu kamu mikir, nggak pernah. Kamu terus. Dengerin baik-baik. Kan Tuhanmu itu dikandung Bunda Maria 9 bulan. Kamu selama debat tidak pernah mendengar, tidak pernah menganalisa. Bagaimana mau mendengar? Kamu muter ke sana kemari, Di. Kelihatan sekali, Andi. Kelihatan bagaimana? Kamu tuh Tuhannya 3. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Yang mana yang kau tuhankan? Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Yang mana yang kau tuhankan? Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Ayo. Saya tidak mentuhankan Bapak, Anak, dan Roh. Siapa yang mentuhankan Bapak, Anak, dan Roh? Terus siapa Tuhanmu? Bukan kamu? Hah? Terus siapa Tuhanmu? Yesus. Jadi Yesus nggak masuk Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Yesus nggak masuk di situ. Masuk. Berarti salah satu Tuhan di situ. Yesus kan 2 natur. Yesus 2 natur. Kealahan, ketuhanan dan kealahan. Iya. Kapan 2 natur ini yang kami tahu? Dari mana kami tahu? Makanya belajar kalau ada. Iya, banyak terangkan kepada kami di sini. Kenapa ada Yesus 2 naturnya? Bagaimana ceritanya? Nanti selama ini kamu ceritakan kepada kami Yesus 2 natur. Ceritakan. Makanya Handi, waktu Erben menjelaskan kamu nulis. Ceritakan kepada kami kenapa ada 2 natur. Karena saya nanya kamu ketika Erben jelaskan. Ceritakan kemari. Erben mah nggak ada ilmunya sama gua. Kabur dia. Ceritakan kemari. Ceritakan kenapa ada 2 natur. Bagaimana ceritanya? Ayo ceritakan. 2 natur maksudnya apa? Saya capek Andi bicara sama kamu, Andi. 2 natur aja lo nggak bisa terangin lo. Kamu yang ngomong sendiri lo. Ayo terangkan kepada kami 2 natur apa itu? Ketika Yesus keluar dari sudah 2 natur itu. Oke, 2 natur waktu dia keluar gitu ya. Berarti bayi ini ada natur manusianya. Terus natur apa lagi dalam bayi ini? Dia kan Allah yang menjadi manusia. Iya. Iya, 2 natur manusia. Kamu catat dulu. Iya, 2 natur. Lu catat 2 bayi ini ada 2 natur. Natur manusia dan natur apa? Bayi yang dilahirkan Bunda Maria ada 2 natur. Pertama natur manusia dan natur apa lagi? Ayo. Cepetan. Natur apa? Malah saya. Saya ulang ya. Makanya aku bilang kamu kalau bayi yang dilahirkan Bunda Maria adalah 2 natur. 1 natur manusia dan natur apa lagi? Dalam Injil yang tidak dikanoni, bayi Yesus ini bicara. Dan orang Yahudi. Saya nggak nanya bayi itu bicara apa enggak, saya nanya. Ini kan Yesus bayi ini ada 2 natur menurut kamu. Natur manusia dan natur apa?
cerita Yesus ini tertulis juga dalam Injil. Saya nggak nanya itu. Yesus, Bunda Maria melahirkan Yesus waktu bayi ini. Saya mau bilang bahwa Yesus dalam Injil palsu dia berbicara. Aduh. Saya nggak nanya Yesus berbicara apa enggak. Kamu ini ditanya apa, jawab apa. Ini mau dijelaskan dulu dua natur. Natur apa aja dua natur itu, sebutkan, silakan. Enggak, malah saya jawab. Berarti kamu nggak bisa jawab dua naturnya. Diulangi lagi videonya biar kamu lihat. Sebutkan lagi biar jelas gitu, dua natur seperti apa. Ayo silakan. Capek. Jangan perbiasakan saya tidak akan membiasakan kebodohan kamu, Andi. Silakan. Dua natur apa maksudnya? Makanya kamu kalau debat, nyimak apa kata orang. Iya, lu jawab lagi. Kenapa sih kamu takut amat sih memperlihatkan dua natur Tuhanmu? Alas. Bunda Maria melahirkan dua natur. Natur apa? Naturalisasi gitu. Jadi manusia dinaturalisasi menjadi Allah gitu di dalam dirinya. Ya, kenapa? Jangan dibolak-balikan. Maria melahirkan Yesus, dalam tubuh Yesus ada dua natur. Kenapa? Dua natur apa aja isinya dua natur ini? Satu natur apa? Kan dua natur. Sebutkan dua natur itu apa aja? Jadi begini. Iya, dua natur, sebutkan dulu dua natur itu apa? Saya mau tanya, Isa itu kalam atau dua natur itu apa? Lu jawab dulu. Isa itu kalam atau bukan? Dua natur itu apa aja? Kan Maria melahirkan Yesus dua natur. Dua natur ini apa aja? Satu natur apa? Dua natur apa? Andi, kamu nggak nyimak, kamu cuma bertanya terus, tapi dalam hati Maria ini melahirkan Yesus dua natur. Satu natur apa? Dua natur apa? Dari tadi loh muter-muter aja kamu. Enggak. Jadi kamu bangga dengan cara kamu debat. Maria ini melahirkan dua natur. Pertama natur apa? Kedua natur apa? Aduh, parah kalian di sini. Maria ini melahirkan dua natur. Natur satu, natur dua. Sebutkan. Jadi Maria ini melahirkan dua natur. Natur satu, natur dua. Enggak, sudah saya jawab. Tapi kamu mana nggak pernah jawab kok? Cuman dua natur aja kamu nggak pernah jawab. Mau cari yang cerdas di sini. Dua natur apa? Ayo jawab. Dua natur apa? Kamu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Cari yang lain. Ya udah, kamu diam aja, nggak bisa jawab. Nanti saya jawab sendiri ya. Menurut teman-teman Kristen, Yesus itu terdiri dari dua natur. Satu natur manusia dan natur keilahian dalam diri Yesus. Mulai dari kecil. Karena apa? Yesus ini bisa, nanti kalau besar itu bisa bermukjizat. Itulah natur keilahiannya berfungsi. Tapi persoalannya, waktu dia natur keilahian berfungsi, ada fisik yang membatasi natur manusianya ini. Jadi keterbatasan manusia ini di dalam diri Yesus membuat natur keilahian dalam dirinya ikut terbatas. Karena nggak mungkin dia berpisah, selalu menyatu. Termasuk waktu Yesus tidur, waktu Yesus makan. Natur keilahian terus ada di dalam diri Yesus, nggak mungkin dipisahin dulu kayak pakai sakwar on off. Ayo. Jadi si Billy itu ditanya standar aja loh tadi. Yohanes 17:3 nggak mau. Siapa yang diutus? Yesus. Siapa yang mengutus? Nggak mau jawab. Siapa Tuhan yang kau sembah? Diputar-putar. Bunda Maria melahirkan dua natur. Natur apa? Nggak mau sebut. Gitu. Jadi kalau diskusi itu yang terarah, bahasa Indonesia yang benar gitu loh. Di sini bukan tempatnya diputar-putar. Di sini bukan tempatnya khotbah gereja. Diskusi yang benar gitu loh. Karena Babelmu ada, kami hafal, kami paham. Di Lukas 2 ayat 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang dilahirkan Bunda Maria? Ya Tuhan. Menurut tulisan Lukas. Ada yang mau bantah itu? Bantah aja sendiri di Babelmu. Artinya kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan, artinya Bunda Maria ya mengurus Tuhan waktu kecil. Nggak mungkin Tuhan ini langsung bisa mencari makanan sendiri. Bunda Maria tentu kan memberi ASI kepada yang kecil ini gitu loh. Tuhan loh ini. Gitu loh, ayo pilih. Jadi kalau nggak ngerti apa-apa, lebih baik diam. Karena sepanjang kamu memakai istilah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, clear. Karena di sini bukan tempatnya lu khotbah gereja muter-muter. Langsung to the point. Di antara yang ketiga itu siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang kau sembah? Coba, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa yang menciptakan alam semesta itu? Sebut ke satu nama. Nggak bisa sebut satu nama. Karena dia kalau menyebut Bapak, Yesus nggak pencipta. Ternyata Yesus juga pencipta. Itulah kalau kayak si Billy mengaku guru,
pinter gitu. Ternyata isinya nggak ada ya teman-temannya semua ya. Oke, kalau ada teman Kristen yang mau bantu pilih silakan naik kemari. Yang ngerti Bible tapi ya. Yang ngerti Bible, kalau bisa yang ngerti originalnya sekalian, naik kemari. Ini tuh saya kasih pinnya di link itu ya. Nih saya kasih ya, saya ping dulu. Oh itu ada linknya di atas. Apa tadi nih? Mas Taro. Mas Taro kalau punya keilmuan ayo, itu ada saya lihat pinnya. Ah itu Jim tuh. Mas Taro tuh, ayo naik sini kita diskusi baik-baik. Jangan kayak Billy. Gitu loh. Pertanyaan gampang kok, Yohanes 17:3. Di situ siapa yang diutus dan siapa yang mengutus? Kagak mau jawab. Pertama sih dijawab, di situ utusan adalah Yesus. Udah, kami nggak minta Yesus utusan seperti apa. Nggak, bukan pertanyaannya begitu, dijelaskan sampai ke Nabi Musa. Diputar-putar. Terus ditanya lagi sama Pak Jul. Kalau Yesus adalah utusan, tentu ada yang mengutus. Siapa yang mengutus? Nggak mau jawab. Nggak mau jawab dia. Ayo. Gitu ya. Tarateo yang menjajah, ini nyala di live chat. Tarateo yang menjajah Indonesia itu beragama apa, bro? Yang menjajah Nusantara waktu itu beragama apa? Jujur ya, jangan sampai lu nggak ngerti sejarah nih, jangan diplesetin. Coba. Yang menjajah Indonesia itu mayoritas agamanya apa? Dan yang melawan penjajah itu mayoritas agamanya apa? Ayo, jujur. Udah si Billy kabur nih kayaknya. Kabur. Kita udahan dulu, soalnya si Billy kabur. Saya kembali ke topik. Ya. Bahwa dalam kasus KC kita tinggal menunggu vonis. Ya, apapun keputusan hakim kita harus hormati itu. Jangan lagi ada yang baper-baperan. Masih ada yang bisa dipakai banding. Silahkan lakukan banding. Ada prosedur hukumnya ya. Tuh, jangan baper tapi jangan banding di medsos. Tuh. Semoga saja Saifuddin Ibrahim bisa pulang menemani temannya mendengarkan putusan hakim. Ya pulanglah. Kalau Saifuddin Ibrahim sempat mendengarkan ini, masa vonis kamu nggak datang? Datanglah. Saksikan teman setiamu itu loh, dibacakan vonisnya. Kira-kira akhir bulan ini. Apis Billy nggak kabur, paling Billy pingsan. Bisa jadi. Ngomong apa gitu, mengaku guru. Aku guru satu ayat Bible aja dia nggak bisa baca original teksnya. Gimana aku guru kayak gitu? Ini lagi Tara ya. Bangsa kadrun biasanya tipu-tipu menghalalkan berbagai cara demi kepentingan agama mereka. Tipunya apa bro? Wah ini anak buahnya Saifuddin Ibrahim ini. Kalau ngomong nggak pakai data gitu loh. Yang nipu-nipu itu kamu yang misionaris itu loh. Iya. Udah banyak yang ketangkep loh. LAI itu loh coba. Kata Allah dipakai, Rasul dipakai, Alkitab dipakai gitu loh. Nah, yang nipu siapa yuk? Ya aduh, oten juga kadang-kadang ada yang nggak ngerti apa-apa tapi masih ngomong aja, nggak ada keilmuannya sama sekali. Ayo yang ada di live chat silakan naik, kalau ada punya ilmu naik kemari deh. Kalau bisa yang bisa baca original teks Bible deh naik kemari deh. Supaya nggak lu dibohongi LAI. Ayo naik kemari. Kita bahas satu ayat. Sinkron nggak terjemahan Indonesianya dengan original teksnya begitu? Ada pembelokan nggak? Seperti yang kemarin dibahas itu. Di Indonesianya ada kata kafir. Ternyata di original teksnya nggak ada. Ada raka. Artinya apa itu? Dungu, bodoh. Dipindahkan ke kafir. Kan aneh. Padahal Saifuddin Ibrahim sangat membenci kata itu. Kenapa? Lu pinjam pakai di Bible coba. Saifuddin Ibrahim suruh menghapus kata-kata itu di Al-Quran gitu. Dia sendiri yang LAI pakai. Ini sehatnya di mana, Bin? Sehat kamu di mana gitu loh. Ortubin kalau Udin tertangkap 10 tahun ya kurang lebih itu pasalnya sama. Tuh. Ayo ada lagi yang mau naik silakan.
Silakan naik. Yang mau membela Saifuddin Ibrahim, membenarkan apa sih alasan Saifuddin Ibrahim itu meminta menghapus ayat. Kira-kira kalau ada punya keilmuan, lu pernah baca salah satu ayat yang dia maksud, silakan naik kemari. Kita bahas. Itu nggak bisa dong, orang kamu nggak bisa baca. Wah, ini pembela Billy nih. Billy ditanya itu tadi bro, Yohanes 17:3. Siapa utusan? Yesus. Siapa yang mengutus? Dia nggak mau jawab, diputar-putar. Padahal udah jelas di situ, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Artinya di sini Yesus mengaku utusan. Nah kalau orang sudah mengaku utusan, pasti ada yang mengutus. Coba kamu tara Tio ya. Yohanes 17:3 coba. Yesus mengaku utusan. Ada yang ngutus nggak? Kalau ada siapa coba? Bingung kan lu? Pasti bingung. Pasti bingung lu. Nggak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Ayo lu. Jadi bahasa-bahasa simpel itu loh. Emang sih kayak si Billy itu, kayak teman-teman ya, bahasa simpel dikasih pilihan jalan nggak mau, harus diputar dulu. Gitu loh. Biar pakai durasi panjang seakan-akan menjawab, padahal kagak. Lari daripada topik substansi yang kita bahas, kabur kemana-mana gitu. Saya rasa si Billy satu ayat Bible pun dia nggak bisa hafal. Gitu loh. Ya udah ya teman-teman ya, udah sore. Ini siapa yang taruh Tio lagi? Di negara Cina kok bisa dihapus? Di negara Cina mana bisa dihapus? Cina yang mempunyai kewenangan sendiri, mau menghapus kayak mau apa kayak, nggak ada urusannya sama Indonesia bro. Biarin aja Cina. Ada tuh Bang Andi. Iya. Di seluruh muka bumi ini nggak ada ayat Quran tuh dihapus di belahan bumi mana, satu ayat pun tidak. Itu dia ngarang itu Saifuddin ini. Ya itu dia, orang Saifuddin Ibrahim ngarang, pengikutnya ikut ngarang. Jangan percaya Saifuddin Ibrahim bro, nggak ada datanya gitu loh. Kamu belajar deh, jangan korban. Manusia itu dikasih akal berpikir gitu. Biar kata orang tua kita memberikan sesuatu, kita harus juga teliti, pakai akal budimu dulu. Bener nggak sih? Jangan langsung ditelan mentah-mentah loh. Jangan. Biar kamu nggak jadi korban pembodohan. Cina dibawa-bawa. Ngapain juga bawa-bawa Cina? Ya Cina, Indonesia ya Indonesia gitu. Al-Quran di Cina itu yang dipegang umat muslim sama yang dipegang oleh seluruh umat muslim di muka bumi sama. Berbeda dengan Bible yang dipegang di Eropa, berbeda yang dipegang di Indonesia. Fakta, fakta itu. Ya, coba lu buka King James, berbeda dengan LAI. Nah coba lu buka Al-Quran yang ada di tempatnya Saifuddin Ibrahim sekarang di Amerika, sama nggak yang ada di Indonesia? Sama coy. Capek dia ngomong sama orang-orang yang nggak mau belajar. Udah ya teman-teman, udah berapa jam ini saya nih? Thank you banget ya semua teman-teman. Jangan lupa nanti malam kita diskusi lagi deh sama yang lebih cerdas dikit. Ini kurang berwawasan, capek buang-buang tenaga aja. Ya itulah tadi topik saya hari ini, bahwa semoga saja Saifuddin Ibrahim cepat pulang menemui sahabatnya. Ya, jadi saya beri judul tadi KC, tunggu aku segera pulang. Mudah-mudahan saja Saifuddin Ibrahim cepat pulang menemani temannya yang lagi divonis nanti. Mudah-mudahan dia datang ya, menemani lah, minimal memberikan semangat, support lah. Jangan sampai masa lu di luar negeri sih teman lu dibacakan keputusan vonis majelis hakim gitu, tega amat sih. Pulang lah Bang Andi ya. Ini saya lagi mas ya. Si Udin itu, kenapa si Udin itu kok nggak ngerti singkatan ya? Misalkan kan PMI, Palang Merah Indonesia, jadi nyambung gitu. Masa pernah saya dengar, mungkin baru-baru ini kali ya, dia bilang UAS itu Ustadz Abdul Nyonyor. Nah ini kan harusnya UAN gitu loh dia bilang. Ya karena memang sengaja untuk mempelesetkan, untuk hina. Iya memang orang ini, tapi kan jadi nggak nyambung gitu loh. Ya itulah membuktikan bahwa dia memang nggak ada ilmunya. Iya sih, benar juga, benar. Nah, ya tujuannya lain. Tujuannya lain, hanya ingin menghina, mengadu domba, gitu loh.
sekali lagi ada pendukung Saifuddin Ibrahim yang bisa seide mau menghapus ayat suci Al-Quran yang 300 itu, silakan kita diskusikan malam ini nanti. Yang pintar tapi minimal bisa baca, ya. Oke, kita sudahi dulu. Terima kasih ya teman-teman. Semoga saja Saifuddin Ibrahim cepat pulang ke tanah air dan bisa menemani temannya untuk dibacakan vonis oleh majelis hakim, sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Karena dia berkata, jangankan 6 tahun, 10 tahun, hukuman mati pun dia sanggup. Makanya janganlah, pulanglah ke tanah air. Temanmu KC merindukan kamu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.